warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, sudah siap belajar? Siap? Siap. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Baik, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Coba perhatikan Pak Ustaz. Apa yang dilakukan Pak Ustaz? Pak Ustaz adalah bergerak. Jadi bergerak itu adalah merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang kedua adalah, perhatikan lagi Pak Ustaz. Jadi yang kedua adalah bernapas. Setiap makhluk hidup itu pasti bernapas. Jadi yang kedua itu adalah, ciri yang kedua adalah bernapas. Yang pertama tadi adalah bergerak, yang kedua bernapas. Walaupun setiap makhluk hidup itu sama-sama bergerak, tetapi biasanya berbeda gerakannya. Misalnya manusia dia bergerak dengan cara berjalan. Berbeda dengan cicak misalnya. Kalau cicak dia bergerak dengan cara merayap. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Setiap makhluk hidup itu pasti berkembang biak, baik itu manusia maupun hewan dan tumbuhan. Yang keempat adalah peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan misalnya manusia. Ketika manusia dikena sinar matahari, pasti dia merasa kepanasan, bahkan dia bisa bikin begini. Karena dia peka terhadap sinar matahari. Contoh yang lain misalnya putri malu. Ketika putri malu kita sentuh, maka daunnya akan menutup. Contoh yang lain lagi misalnya ular kaki seribu. Ular kaki seribu ketika disentuh maka dia akan melingkarkan diri. Nah, jadi itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, yang ciri yang lain adalah beradaptasi atau misalnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi yang saya sebut saja sudah ada 5. 1 bergerak, bernapas, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan menyesuaikan diri. Baik, saya akan jelaskan kembali berkembang biak. Antara berkembang biak misalnya hewan yang satu dengan yang lain biasanya berbeda. Contoh, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Berbeda dengan sapi. Sapi dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi walaupun sama-sama makhluk hidup memiliki ciri yang sama, tetapi dalam proses perkembangbiakannya itu pasti berbeda. Salah satunya contohnya tadi. Yang kedua, misalnya lagi tentang pernapasan. Semua makhluk hidup pasti bernapas, tetapi memiliki alat pernapasan yang berbeda. Misalnya manusia dia bernapas dengan paru-paru. Berbeda dengan ikan. Ikan dia bernapas dengan apa? Dia bernapas dengan insang. Karena manusia tidak bisa bernapas dalam air, karena dia menggunakan paru. Berbeda dengan ikan. Nah, tetapi sama-sama makhluk hidup. Baik, Pak Guru, setelah menjelaskan materi ini, harapan saya adalah yang pertama,
bisa menyebutkan minimal atau paling sedikit 3 ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, anak-anakku sekalian mampu menyebutkan. Yang keempat, mampu menyebutkan 3 contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keempat, anak-anak sekalian mampu menyebutkan 3 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri yang keenam adalah tumbuh. Setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan. Contoh misalnya, manusia. Mulai dari bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian dewasa, bahkan sampai tua. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian, kalau misalnya saya lagi dari manusia, ada juga yang namanya tumbuhan. Tumbuhan itu adalah misalnya mulai dari biji, akan berkembang, akan tumbuh menjadi kecambah, akan tumbuh lagi menjadi pohon yang baru bertunas yang kecil, akan tumbuh lagi sampai setinggi-tingginya. Itu adalah merupakan tumbuh. Jadi semua makhluk hidup itu akan tumbuh, walaupun cara pertumbuhannya berbeda-beda. Ada yang mencapai maksimal sampai sekian meter, ada yang mencapai sampai sekian meter. Itu adalah merupakan ciri yang keenam. Berikutnya, ada lagi yang namanya, yang sama yang pertama tadi tentang ciri yang bergerak. Bergerak di sini antara gerak manusia atau hewan yang gerak tumbuhan itu berbeda. Kalau manusia dia bergerak secara bebas, kalau tumbuhan dia bergerak secara tidak bebas. Contoh, saya sebagai manusia bergerak bebas, mau jalan kemana. Tapi coba perhatikan tumbuhan. Kira-kira bisa enggak dia berpindah begini? Jadi dia gerakannya itu adalah dilihat dari pada saat misalnya tumbuh. Jadi tumbuh itu adalah merupakan salah satu pergerakan tumbuhan dari kecil menjadi besar, ataupun dia bergerak karena ditiup-tiupan. Itu pun dia tidak bergerak berpindah tempat, tapi dia bergerak karena ditiupan. Ataupun bergerak misalnya berpindah tempat, tapi karena misalnya dia bertambah besar. Paham anak-anak sekalian? Paham? Kalau sudah paham, maka Pak Ustadz akan memberikan lembaran kerja. Ya, satu lagi paling Pak Ustadz hampir lupa, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan atau butuh makan. Kenapa? Ketika makhluk hidup tidak akan makan, maka dia akan mati. Maka akan tidak dikatakan lagi makhluk hidup. Karena semua makhluk hidup itu memerlukan makanan. Manusia, hewan, tumbuhan. Walaupun misalnya jenis makanannya berbeda-beda, tetapi terlalu semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Contoh manusia membutuhkan nasi. Misalnya lagi membutuhkan ikan. Membutuhkan apa lagi? Sayur-sayuran misalnya. Kalau misalnya hewan, misalnya sapi membutuhkan rumput. Membutuhkan apa lagi? Membutuhkan daun-daun pohon, daun-daun pepohonan misalnya. Kalau misalnya tumbuhan dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Jadi antara makanannya manusia dengan tumbuhan itu berbeda. Walaupun misalnya manusia itu sering mengonsumsi dari tumbuh-tumbuhan.
Jadi kesimpulannya pada pembelajaran ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. 1. Misalnya bergerak. 2. Bernapas. 3. Berkembang biak. 4. Tumbuh. 5. Beradaptasi atau menyesuaikan terhadap lingkungannya. 6. Misalnya makan dan peka terhadap rangsangan. Itu adalah merupakan kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, tugas untuk dikerjakan itu LK atau lembar kerja dari Pak Guru mengenai ciri-ciri makhluk hidup tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.